Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحان الله بحمده عدد خلقه ونفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Akhwati din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini untuk kita saling berta'aruf satu sama lain, saling membangun ukhuwah satu dengan yang lain dan saling tawasi bil haqq, tawasi bis sabr. Dan kita akan membaca salah satu warisan ilmiah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam disiplin ilmu akidah yang dikenal Sittah Nawadhi' Minat Sirah, dengan judul Sittah Nawadhi' Minat Sirah, 6 kejadian Minat Sirah dari Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Semoga majelis-majelis kita, pertemuan-pertemuan kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita sampaikan banyak-banyak terima kasih kemudian kepada penyelenggara, kepada panitia penyelenggara, dan kepada para hadirin sekalian. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islami Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu wa afa anhu amin. Ini bukan perkataan Syekh Muhammad ya. Ini perkataan yang menyalin
dari Syekh Muhammad. Ta'ammal rahimakallah. Ta'ammal, perhatikanlah. Rahimakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Ta'ammal, perhatikan sittata mawadhi'ah, 6 kejadian minas sirati, dari sirah. Dari sirah. Apa itu sirah? Kata Saleh di catatan kaki, Saleh Al-Fauzan, as-siratu al-muradu biha siratu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya at-tariqatu allati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'fatihi ila an rafahu Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan sirah di sini adalah sirahnya Rasulullah SAW. Wahia, yaitu at-tariqah, perjalanan, jalan allati kana yasir 'alaiha, yang perjalanan yang ditempuh, yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'fatihi, semenjak beliau diutus sebagai nabi, antawafahullah, hingga beliau wafat. Ya. Ini sirah Rasul. Ya. Sirah Nabi. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sebagai nabi dan rasul hingga beliau wafat. Fi ibadah, baik itu dalam ibadah, wa fil muamalat, dalam interaksi, wa fid da'wah ilallah azza wa jal, di dalam dakwah, wa fil jihad wal hijrati, dalam berjihad dan hijrah, wa fit ta'lim, dalam pengajaran, wa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam biyasiratuhu. Jadi setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap keseharian beliau itu adalah sirahnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa hada amrun muhim. Ini perkara penting. Ini hal penting. Anal muslima, seorang muslim, yadusu sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ajli an yaqtadiya bihi, untuk tujuan meneladani beliau. Lian Allah jalla wa ala ja'alahu qudwatan lana, karena Allah azza wa jalla telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian benar-benar telah ada fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang terindah, suri tauladan yang terindah. Lima kana yarjullaha wal yawmal akhir, tentu saja bagi yang mengharap keselamatan dunia akhirat, mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Fahuwa qudwatuna alaihi salatu wassalam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan kita. Falnadru siratahu atau falinadru siratahu, maka kita akan mempelajari
perjalanan hidup beliau min ajli anak tadiya bihi fi dzalik, dalam rangka untuk meneladani beliau. Hadza huwal matlub min dirasati sirah wa tafaqquh fiha. Ini dia sasaran yang diinginkan, yang ingin dicapai, yang hendak dicapai dari belajar sirah dan tafaqquh fiha, dan memperdalam sirah. Laisa maqsudu an sirah tuqra fi munasabatil mubtada'ah. Bukan maksudnya perjalanan hidup Nabi SAW itu hanya dibaca di momen-momen yang bid'ah, misal munasabatil maulid, seperti di momen perayaan maulid. Fa inna hadhil qira'ah la tusamma wa la tughni min ju'in. Pembacaan sirah Nabi SAW di momen-momen bid'ah itu tidak akan mengenyangkan, tidak akan mengobati rasa lapar, liana laisa tafaqqufiha, karena membacanya bukan dalam rangka untuk mendalami dan mempelajarinya. Innama hiya litabarruk, itu hanyalah membaca dalam rangka tabarruk jaryan alal adati faqat, seperti kebiasaan saja. Wala tufidu syai'an, sehingganya pembacaan sirah di momen-momen bid'ah itu tidak memiliki manfaat apa-apa. Dirasatuha daiman lianna takhsisha biwaqtin muayyan thumma tutwa hadzal amr la yanfa wa la yufid. Mengkhususkan waktu tertentu membaca sejarah hidup Nabi SAW, kemudian setelah itu dilipat lagi, hadzal amr la yanfa wa la yufid. Ini tidak memberikan manfaat. Sirah matubun dirasatuha daiman, yang namanya sejarah hidup Nabi SAW itu kita dituntut untuk selalu mempelajarinya. La naqsid bi dirasah mujarradu annana naqra'uha min awwal ila akhiriha. Bukan tujuan kita membaca sejarah hidup Nabi SAW itu sekedar kita baca dari awal sampai akhir, naqul, dan kita mengatakan qara'na sirah, kita sudah membaca sirah. La budda an natafaqqa fiha, kita harus mempelajarinya, mendalaminya. Wa naqtadiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meneladani Rasul sallallahu fi af'alihi wa aqwalihi, baik dalam tindakan ataupun di dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal matlub, ya. Ini dia, ya, sasaran yang ingin dicapai dari belajar sirah. Perhatikan, semoga Allah merahmati Anda. 6 kejadian dalam sirah, dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha fahman hasanan. Dan pahami 6 kejadian itu dengan pemahaman yang benar. Pahami dengan pemahaman yang benar. La'allallaha an yufhimaka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda paham dinal anbiya, menjadikan Anda paham terhadap agama para nabi. Litatba'ahu, untuk Anda ikuti agama para nabi itu. Wa dinal musyrikin, dan paham agama musyrikin. Litatruku, untuk Anda meninggalkan, ya, agama orang-orang musyrik itu. Wah, perhatian. Ya. Jadi Syekh Muhammad rahimahullah, ya, menyebutkan 6 kejadian dari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dengan sasaran yang ingin beliau capai, supaya orang yang membaca 6 kejadian yang beliau sebutkan ini, dia bisa membedakan agama para nabi dengan agama orang-orang musyrik. Setelah dia bisa membedakan agama para nabi dengan agama orang-orang musyrik, dia ikuti agama para nabi dan dia tinggalkan agama orang-orang musyrik. Itu tujuan penting, itu tujuan utama dari kita belajar semua disiplin ilmu di dalam Islam.
Ya, terlebih lagi di dalam sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan kita itu belajar misalkan fikih, bagaimana belajar fikih itu kita kemudian bisa paham bedanya agama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama orang-orang musyrik. Kita belajar misalkan ya, fikih perniagaan, bisnis dan semisalnya, jual beli dan semisalnya. Kita ingat tujuan belajarnya, niatkannya. Kita bisa paham agama Nabi kita Muhammad SAW dalam fikih itu dan bedanya dengan agama orang-orang musyrik. Ya. Al-maqsudu kata Saleh, al-maqsudu min dirasati sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-i'tibar wal 'amal wal iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hifdzul ahkam minha. Hadza huwa al-matlub. Jadi sasaran utama, sasaran yang ingin dicari dari belajar sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-i'tibar, kita mengambil ibrah, wal 'amal, kita mengamalkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahul ahkam minha, dan kita bisa ya memetik hukum-hukum dari perjalanan hidup Nabi SAW. Alahul matlub. Ya, ini yang diinginkan dari belajar sejarah Nabi SAW. Lianna hayatahu SAW akun akhir, karena semua sisi kehidupan Nabi SAW itu adalah kebaikan. Kullu ilm, semuanya adalah ilmu. Kulluha amal saleh, semua sisi kehidupan Nabi SAW itulah amal saleh. Kulluha jihad, semuanya adalah perjuangan. Kulluha dakwah, semua sisi kehidupan Nabi SAW itulah dakwah. Kulluha ta'lim, semua sisi kehidupan Nabi SAW itulah ta'lim, pengajaran. Hayatuhu sallallahu fa'idatun bil khairil azimi min jami' nawahi kulluha ibadah. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan yang agung dari semua sisi kehidupan beliau, dan semuanya adalah ibadah. Fa'alaina an na'taniya bi sirrihi sallallahu. Maka sudah menjadi satu kemestian buat kita, satu keniscayaan bagi kita untuk kita ini punya perhatian terhadap sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh akhadha minha sittan wadhi' muhimmah. Syekh Muhammad rahimahullah hanya mengambil atau hanya menyajikan 6 kejadian saja dari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 6 kejadian muhimmah yang penting. Wal baqiyatu mawjudah fi sirati sallallahu. Sedangkan selebihnya maka itu ada di dalam kitab-kitab ya yang menjelaskan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin hadhil mawadi' tata'allaqu bil aqidah. Kenapa hanya 6 ini? 6 kejadian ini ya berkaitan dengan akidah. 6 kejadian ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah. Ya. Karena sirah Nabi berkaitan dengan ibadah, sirah Nabi berkaitan dengan pendidikan, sirah Nabi berkaitan ya dengan politik, sirah Nabi berkaitan dengan tata pemerintahan, sirah Nabi berkaitan dengan ya muamalah, sirah Nabi. Nah, ini yang diambil oleh Syekh Muhammad rahimahullah, sirah Nabi SAW yang berkaitan dengan apa? Akidah. Yang berkaitan dengan akidah. Ya. Dan itu ya barakallahu fikum ya hal yang sangat penting. Karena dengan akidah yang benar itu bi'idznillah kita bisa membedakan mana yang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama para nabi, mana yang agama orang-orang musyrik. Ya. Sehingga jangan dicampur. Jangan dicampur. Ada perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Saya kutipkan dari kitab beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Dari kitab Tahqiq Mazhab Syekhai Al-Islam Ibnu Taimiyah bin Abdul Wahhab.
yang di halaman 29 terus oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa millatu syirki millatu kufrin. Agama syirik itu adalah agama kufur. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala maksudnya agama syirik itu adalah agama sendiri. Itu agama kufur, agama sendiri. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-17. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Sesungguhnya orang yang beriman, satu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiin, orang-orang Sabi'ah, wan nasara, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, 4. Wal majusa, orang-orang Majusi, 5. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, 6. Satu ayat ini disebutkan apa? 6 agama. Alladzina amanu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini agama yang pertama, 1. Ya. Yang kedua, walladzina hadu, Yahudi, wasabi'i, Sabi'ah, wan nasara, Nasrani, wal majusa, Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Syekh Abdurrahman mengatakan, fa ahlul iman hum ahlul haq. Orang-orang yang beriman, mereka itu adalah pemeluk agama yang benar. Yang pertama tadi, dari 6 agama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 17. Yang pertama tadi. Fama adahum minal milal al-khams. Adapun 5 agama yang lainnya, 5 agama yang lainnya, dari 6 tadi yang sudah disebut tadi, ya, mulai dari Yahudi, Sabi'ah, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Familalu kufrin qata'an, maka tidak diragukan lagi semuanya adalah agama kekafiran. Semua adalah agama kekafiran. Ya. Faman lam ya'rif hadza, siapa yang tidak mengerti hal ini, walam yafhamul farqa, dan tidak ngerti bedanya, beda antara agama yang pertama dengan 5 agama yang lainnya, fahuwa jahilun maftun, maka dia seorang yang jahil, maftun, sudah menjadi korban, ya, setan, ya, terfitnah oleh setan. Jadi hal penting dalam agama kita ini mengetahui perbedaan agama Nabi dengan agama orang-orang musyrik. Ya, semua mesti hafal ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai ayat yang terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Semua mesti hafal. Ya. Perbedaan antara agama Nabi dengan agama orang-orang musyrik tidak ada. Ya, dikolaborasikan gitu. Enggak ada. Jadi orang itu punya, ya, agama yang ganda. Ya, agamamu apa? Ya. Ada yang Islam Yahudi, ada yang Islam Sabi'ah, ada Islam Nasrani, ada Islam Majusi, terus ada Islam syirik. Ada Islam syirik, ada Islam Yahudi, ada Islam Nasrani, ada Islam Majusi, ada Islam syirik. Ya. Ada tidak? Hah? Tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Islam agama yang hak. Orang-orang yang beriman ialah pemeluk agama yang hak. Sedangkan 5 agama yang lainnya, Yahudi, Sabi'ah, Nasrani, Majusi, dan syirik, ini semuanya adalah agama kufur. Ya, siapa yang nggak bisa membedakan hal ini, nggak mengetahui hal ini, sehingga masih menganggap ada orang itu mungkin dia itu Muslim tapi musyrik, Muslim tapi melakukan syirik, Muslim tapi, ya berarti ada dong Muslim melakukan Nasrani, Muslim Nasrani, ya, Muslim Yahudi, Muslim Majusi. Maka kata saya dia jahil maftun. Ya, Nasallallahu. Ya. Dan itu apa namanya? Tujuan.
sasaran yang ingin dicapai dari belajar sittah mawadhi' minas sirah ini, kita paham ya beda antara agama para nabi dengan agama orang-orang musyrik. Ya. Setelah kita paham perbedaannya, kemudian kita mengikuti agama para nabi dan meninggalkan agama orang-orang musyrik. Hadzal maksud min dirasati sirah. Ini dia ya tujuan dari belajar sejarah. Ya. Anak kata faham din al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Anda paham agama para nabi, tafhamut tauhid, Anda paham tauhid litatba'ahu, untuk kemudian Anda mengikutinya. Wa tafhamus syirka, Anda paham apa itu syirik, min ajli an tajtanibahu, dengan tujuan untuk meninggalkannya, menjauhinya. Fala yakfi anal insana ya'riful haqqa faqat. Tidak cukup orang itu sekedar mengetahui yang benar saja. Tidak cukup. Proses soleh, orang itu sekedar belajar dan mengetahui yang benar saja, tidak cukup. Ya, la budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batila. Tapi dia mesti mengetahui yang benar dan mengetahui yang tidak benar. Ya'rifal haqq min ajli an ya'la bihi. Dia mempelajari dan mengetahui yang benar itu tujuannya untuk dia amalkan. Wa ya'rifal batil min ajli an yattanibahu. Dan dia mengetahui atau mempelajari yang batil itu tujuannya untuk menjauhinya. Li'annahu ila lam ya'rifil batil. Karena kalau orang itu tidak ngerti yang keliru, yang batil, waqa'a fihi wa huwa la yadri. Maka dipastikan dia akan terjerumus dalam kebatilan itu tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui. Kata Umar bin Khattab apa? Yang kudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Ya. Ikatan Islam ini ya akan terlepas seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islami, kalau kapan saja di dalam Islam ini tumbuh generasi man lam ya'rif al-jahiliyah. Generasi yang tidak mengenal apa itu kejahilian. Kejahilian yang terbesar apa? Syirikan. Padahal ketika tumbuh generasi yang enggak ngerti apa itu syirik, ya, maka ikatan Islam ini akan terurai seutas demi seutas, akan hilang seutas demi seutas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan apa? La taqumu sa'ata yahaqahayyun min ummati bil musyrikin. Hatta ta'budu bi'amun min ummati al-awthan. Sampai nanti kiamat tidak akan datang kecuali ya satu kampung dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan berbondong-bondong dari umatku, kata Nabi SAW, berbondong-bondong dari umatku kembali beribadah kepada al-awthan, kepada berhala. Rasulullah SAW. Ya. Nggak ngerti jahiliyah itu apa. Ya. Sehingga ketika dia terjerumus di dalamnya juga nggak menyadarinya. Ya. Fa inna aktsara man yada'id din. Ini masih di halaman 2 itu ya. Oh, ini enggak ada halamannya terjemahannya. Masih di halaman 2 itu, baris terakhir. Fa inna aktsara man yada'id din. Karena ini Syekh Muhammad menyebutkan alasannya. Alasan yang melatar belakangi, kalau tadi disebutkan isinya, kontennya, sittah mawadhi' minas sirah. 6 kejadian dalam sirah Nabi. Terus tujuannya, ya, supaya bisa membedakan agama para nabi untuk kita ikuti dan agama orang-orang musyrik untuk kita jauhi. Kemudian beliau jelaskan alasannya, faktor yang melatar belakangi. Beliau menulis ini, fa inna aktsara man yad'i din, karena kebanyakan orang yang mengaku beragama Islam, wa yad'inahu minal muwahhidin, mengaku dirinya sebagai ahli tauhid,
La yafhamu sirata kama yanbaghi. Ya, tidak memahami 6 kejadian ini dengan benar. Tidak memahami 6 kejadian ini dengan benar. Ya. Ya, kata Syekh Saleh, al-musyrikun yataqarrabuna ila Allah bisyuki yadhunnuna anhu khair. Sebuah realita gitu, sebuah kenyataan yang sudah pernah terjadi. Ya, dan kenyataan yang pernah terjadi itu yang makan banyak kurban berdarah-darah. Ya, bahwa orang-orang musyrik mereka itu melakukan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan apa? Dengan praktek kesyirikan. Yadhunnu anhu khair. Mereka sangka, mereka anggap, mereka kira, mereka yakini itu baik. Kenapa? Li'annahu la ya'rifuna syirka. Karena mereka tidak mengetahui apa itu syirik. Fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah. Akhirnya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan praktek syirik, dengan praktek yang paling menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang paling menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum yadbahuna lil awliya, itu bahayanya ketika orang enggak tahu kesyirikan agama orang-orang musyrik. Bahayanya sampai di situ. Ya. Kan banyak dalam ayat disebutkan begitu. Innahum muttakhadhu syayatin awliya min dunillah yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengangkat setan-setan sebagai sembahan selain Allah dan mereka menganggap bahwa ya mereka itu di atas hidayah. Terus gimana mau yang arep ngandani dia? Ya. Yang kita mau nasihatin dia gimana? Dia melakukan peribadahan kepada setan tapi menganggap dirinya di atas hidayah. Kita yang mau nasihatin gimana coba? Kalau ditegur ngamuk gak kira-kira? Kamu ini orang lagi menempuh hidayah, disesat-sesatkan gitu-gitu kan? Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Ya. Aku beritahukan kepada kalian. Orang yang paling rugi amalannya, orang yang hilang amalannya di kehidupan dunia. Mereka ya, orang-orang yang menganggap bahwa diri mereka itu sudah berbuat amalan yang terbaik. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Mereka anggap di mereka ini sedang melakukan amalan perbuatan yang terbaik. Ulaika alladzina kafaru. Mereka itu adalah orang-orang kafir itu. Mereka itu adalah orang-orang kafir itu. Mereka menganggap diri mereka sedang melakukan apa? Melakukan amalan perbuatan yang terbaik. Makanya nggak bisa ditegur. Susah, negurnya susah. Dalam ayat yang lain, wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mau benar-benar menghalangi manusia dari tauhid, menghalangi manusia dari Islam, menghalangi manusia dari mengikuti jalan beragamanya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Hum yahsabuna annahum muhtadun. Tapi mereka menganggap kalau diri mereka di atas kebenaran, di atas hidayah. Antum pasti sering dengar kan? Yang mengatakan apa namanya ulama, kutipan dari ulama salaf, ya, al bid'ah ahabu ilaihi minal ma'siyah, ya, al ma'siyah yutabu minha wal bid'ah yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat itu gampang pelakunya berobat. Buktinya dia sembunyi-sembunyi melakukan maksiat, tahu kalau itu maksiat. Wal bid'ah yutabu minha. Sedangkan bid'ah itu sulit orang yang mau dapat taufik untuk bertobat. Ya makanya orang melakukan bid'ah terang-terangan. Orang melakukan bid'ah apa? Terang-terangan. Ketika orang melakukan bid'ah itu ada unsur maksiatnya, dia akan sembunyi-sembunyi. Bid'ah misalkan. Ada unsur maksiatnya, makanya dia sembunyi-sembunyi. Bid'ah ada unsur apa? Maksiatnya.
Ya. Tapi ketika itu bid'ah yang tidak ada unsur maksiat, ya unsur maksiat pidananya itu, mereka akan tenang melakukannya. Kenapa? Mereka bumina. Oh, pelakunya sulit untuk mendapatkan taufik apa? Bertobat. Lagi mana dia menganggap benar? Dia menganggap benar disuruh tobat. Ya. Padahal itu enggak dinaskan di dalam Al-Quran. Yang dinaskan di dalam Al-Quran adalah kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan itu menganggap diri mereka sedang melakukan kebenaran, sedang melakukan amalan yang terbaik, sedang berada di atas hidayah. Wajar lebih sulit untuk dibetulin, sulit. Ya, karena menganggap diri mereka di atas hidayah. Rasulullah SAW. Ya, ini dia. Kata saya, karena kebanyakan orang yang ngaku Islam, kebanyakan orang yang ngaku bertauhid, tidak memahami 6 kejadian ini dengan benar. Tidak memahami 6 kejadian ini dengan benar. Ya. Wa hadha huwa waqi'u ghalibin nasil yaum. Ini realita mayoritas manusia zaman sekarang, kata Syekh Saleh. Al-katsir minal muntasibina ila Islam hadza waqi'uhum. Banyakan orang yang ngaku Islam realitanya seperti ini. Yataqarrabuna ila Allah bisyirki. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, misal mataqarrabal musyrikun al-awwalun. Persis seperti takarrubnya orang-orang musyrik generasi jahiliyah dulu. Yadbahuna liqubur wa yanzuruna laha. Menyembelih hewan dikurbankan untuk kuburan, bernazar untuk kuburan, yatufuna biha, yatabarruna biha. Tawaf mengelilingi kuburan, mencari berkah dan meminta berkah kepada kuburan. Yaqul ma'abadna ghairallah lakin haula rijal salihun nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana 'indallah faqat. Ya, mereka katakan kami tidak beribadah kepada kuburan-kuburan ini, enggak. Tapi mereka yang dikubur ini orang-orang saleh. Tujuan kami menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu yaqulu walladzina taqadu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan bahwa Az-Zumar ayat 3. Mereka menganggap perbuatan mereka itu sebagai ibadah yang paling afdol. Katakan apa? Mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah ini, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka menganggap praktek-praktek syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar ibadah, tapi ibadah taqarrub yang paling afdol. Iktikaf di masjid ya sunnah. Iktikaf di kuburan lebih afdol. Ya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah mestinya begitu. Ya. Tapi lebih afdol lagi kalau ente minta sama wali fulan yang dikubur itu. Ini orang musyrik dulu ya, ini orang musyrik dulu. Ya, kisah orang musyrik dulu. Ya. Ma'aradu syirka wala qasaduhu. Mereka tidak pernah mengatakan saya mau berbuat syirik. Ada emang yang ngomong itu kan? Enggak ada kan? Ya. Sejak zaman jahiliyah juga enggak ada yang ngomong gitu. Ya. Ya. Aneh mau melakukan syirik enggak ada. Ya. Innama dzanu annahum ya'uduna ibadatan wa qudatan ila Allah Subhanahu wa taala yuqarribunahum ila Allah zulfa. Mereka menyangka, mereka berprasangka kalau mereka itu ya sedang menunaikan taqarrub ibadah kepada Allah sedekat-dekatnya. Unzur kaifa ya'ti syaitan ila bani Adam. Lihat gimana setan menggoda manusia. Kaifa ya'ti syayatinul ins ila bani Adam yuzayyinuna hadhil umur. Bagaimana ya setan-setan itu mendatangi setan-setan manusia ya, kemudian menghias-hiasi ya praktek-praktek kesyirikan ini sebagai kebaikan ya. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Nah, suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan mereka. Fasamahu syirkan. Allah menyebut itu syirik.
Sebentar Ustaz, itu kan terjadi perbedaan pendapat. Terjadi khilaf. Iya, itu sudah dari dulu zaman jahiliyah sudah ada khilaf. Allah menyebut syirik dan orang-orang musyrik menyebut itu ibadah yang paling afdol. Udah khilaf itu sudah zaman jahiliyah. Ya. Mudah sekali antum bilang orang minta ya syafaat kepada wali yang telah wafat sebagai syirik. Itu ada khilaf, Ustaz. Betul saya bilang. Itu memang ada khilaf. Di mana Allah menyebut itu syirik, sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab menyebut itu ibadah yang paling afdal. Khilaf enggak? Ada perbedaan pendapat enggak? Ada perbedaan pendapat antara Allah dengan orang-orang musyrik, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik, itu ada perbedaan pendapat. Ya, kalau nggak ada perbedaan pendapat ya nggak diutus Rasul. Ya. Iya. Karena baina Adam wa Nuh asyaturun, kulluhum at-tauhid, kata Ibnu Abbas. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 generasi, semuanya di atas tauhid. Makanya kita belajar Rasul pertama siapa? Rasul yang pertama siapa yang diutus? Nabi Nuh. Padahal antara Adam dengan Nuh itu 10 generasi. Nabi Nuh aja 950 tahun satu generasi. Kalau 10 generasi, kenapa nggak ada diutus Nabi atau Rasul? Karena semuanya di atas tauhid. Enggak. Wallahu a'lam. Hum la yasumunahu syirkan. Sedangkan mereka tidak menyebutnya syirik. Ada perbedaan pendapat memang. Allah menyebut itu syirik, mereka nggak menyebut itu syirik. Ada perbedaan pendapat memang. Ya, tinggal kamu mau ikut siapa. Ya. Yasumunahu talab syafa'ah. Mereka sebut itu minta syafaat. Mereka sebut itu minta syafaat. Fayajibut tanabbuh bihadza. Ya. Jadi harus ini menjadi catatan penting. Antara stafil aqidah dan syirka haram, wa nahu akbarul kaba'ir, nahu la yukfar. Lakin ya, fahmu syirik ainahu. Kamu belajar dalam akidah syirik itu haram, syirik itu dosa besar yang paling besar, syirik itu enggak diampuni, ya. Tapi apa itu syirik? Mana? Kamu di mana? Ya, apa itu syirik? Labud an ta'rif min amalin nas biqatihim ma huwa syirik wa ma huwa tauhid. Kamu harus ya tahu prakteknya orang-orang ya sehingga kamu bisa menerapkan apa itu syirik, apa itu at-tauhid. Ya. Itu mukadimah tadi, ya. Hum yaquluna hadza min at-tawassul bil awliya was salihin, hadza huwa at-tauhid, hadza yuhibbu Allah wa haula'i ya ibaduhu wa annahum salihun wallahu yuhibbu hadha yataqarrabuna ila Allah bihaula yasumunahu ad-din yasumunahu at-tauhid yasumuna syirk tauhidan li jahlihim wa amma basalihim. Sedangkan mereka mengatakan ini tawassul kepada para wali dan orang-orang saleh, ini masih tauhid, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah para hamba-hamba Allah, mereka orang-orang saleh. Allah mencintai perbuatan ini. Mereka pun bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan minta syafaat mereka. Mereka sebut ini bagian dari tauhid, mereka sebut bagian dari agama. Ya. Artinya mereka menamai kesyirikan itu sebagai tauhid li jahlihim wa ama basairihim, karena mereka jahil dan tidak berilmu. Ya. Jadi ini faktor yang melatar belakangi. Syekh Muhammad menulis ya menyajikan 6 kejadian ini saja yang berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Ya. Karena kebanyakan orang yang ngaku bertauhid, kebanyakan orang yang ngaku Islam tidak memahami tauhid, tidak memahami syirik. Sallallahu alaihi wasallam. Al-mawdhi'ul awal, kejadian yang pertama. Peristiwa pertama kalau di terjemahannya ya. Ini kitab Sittah Mawadhi' ini juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Mukhtasar Siratul Rasul. Kitab yang lebih tebal di halaman 32 dan seterusnya. Halaman 32 sampai lebih panjang. Kalau di Mukhtasar Siratul Rasul itu halaman
32 sampai 52. Ya. Inti bahasanya sama, tetapi ada pengembangan, ya. Qissatu nuzulil wahyi. Ya, peristiwa pertama, kejadian pertama dari 6 peristiwa 6 kejadian adalah kisah nuzulil wahyi, turunnya wahyu. Ya, kisah ya turunnya wahyu. Ai badul wahyi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permulaan turunnya wahyu. Ya, atau wahyu-wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad sendiri di Mukhtasar Sirah ataupun para ulama yang menulis tentang sejarah hidup Nabi SAW di seputaran ya kisah turunnya wahyu. Itu banyak peristiwa. Tapi ada satu peristiwa yang berkaitan erat dengan akidah. Itu yang kemudian dicuplik oleh Syekh Muhammad. Wafiha, di dalam kisah rangkaian peristiwa turunnya wahyu itu, anna awwala ayatin arsalahullahu biha, bahwa ayat pertama yang menobatkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Kalau yang menobatkan beliau sebagai nabi, surat apa? Al-Alaq, Iqra, ya. Tapi ini yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad yang menobatkan beliau sebagai rasul. Yang menobatkan beliau sebagai rasul. Ya. Wa fiha, di dalam kisah turunnya wahyu itu, anna awwala ayatin arsalahullahu biha, bahwa ayat pertama yang dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai rasul adalah surat Al-Muddatsir. Surat apa? Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum, bangun. Bangun. Fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini ayat ini yang menobatkan beliau sebagai rasul. Yang membedakan antara nabi dengan rasul itu adalah wujubul inzar, ini kewajiban memberi peringatan kepada orang lain. Nah, kalau dapat wahyu, dia nabi untuk diamalkan untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau kemudian diperintahkan untuk mengingatkan orang lain, memperingatkan orang lain, mendakwai orang lain, maka ini menjadi rasul. Ini menjadi apa? Rasul. Fa'anzir, ini kata-kata yang menobatkan beliau sebagai rasul. Ay anzirhum anisyirki wad'uhum ila tauhid. Artinya bangun dan berilah peringatan. Peringatkan mereka dari kesyirikan dan ajak mereka bertauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Wa rabbaka, dan Rabbmu, fakabbir, maka agungkanlah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka an syirki. Sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Warrujza fahjur. Ar-rujzu al-asnam. Wahajruha tarkuha wa ahli. Warrujza, dan berhala-berhala itu fahjur.
Boikot dia, berikut para penyembahnya. Wali rabbika fasbir. Dan bersabarlah engkau. Ya, li rabbik. Karena Allah semata. Bersabarlah engkau karena Allah. La budda min as-sabr. Harus sabar. Li'anna al-muhimmah taqilah jiddan. Tawilah. Karena tugas ini sangat berat dan panjang. Tahtaj ila sabr. Membutuhkan kepada kesabaran. Antum bayangkan. Saya ajak antum membayangkan, ya, seandainya antum jadi Rasul saat turun ayat ini. Antum sendirian loh. Antum sendirian. Kan Rasul sendirian nih. Yang dikatakan di sini ayat pertama yang menubuhkan beliau sebagai Rasul. Jadi ini adalah wahyu kedua setelah surat Al-Alaq. Belum punya pengikut. Kemudian turun ayat. Satu, diperintahkan untuk memperingatkan masyarakat dari syirik. Mengajak mereka mentauhidkan Allah. Ya, mengajak mereka membersihkan amal-amal mereka dari syirik. Dan yang keempat, suruh memboikot berhala-berhala dan para penyembahnya itu. Terus, gimana dakwahnya? Belum sudah disuruh boikot. Kan belum udah disuruh boikot. Ya? Ini Nabi SAW belum punya pengikut ini. Satu pun belum punya pengikut ini. Abu Bakar belum masuk Islam. Nabi sudah diperintahkan apa? Boikot itu berhala-berhala dan para penyembahnya. Satu sisi Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah. Untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan. Mengajak mereka bertauhid. Membersihkan amal-amal mereka dari syirik. Di sisi lain Nabi diperintahkan memboikot berhala-berhala dan para penyembahnya itu. Ya. Kemudian Allah ingatkan itu berat. Langsung Allah ingatkan. Seakan-akan, wah ini bakalan cobaannya bakalan berat ini. Anda bisa paham ya, bahwa orang-orang musyrik menganggap perbuatan mereka itu benar. Perbuatan mereka itu ibadah yang paling afdol. Mereka itu di atas hidayah. Sekarang disuruh memperingatkan mereka dari perbuatan itu. Disuruh mengajak mereka pindah kepada tauhid. Suruh boikot mereka. Wah, ini mesti bakalan berat. Kan gitu. Langsung Allah. Ayat berikutnya langsung. Wali rabbika fasbir. Dan bersabarlah. Li rabbika. Lillah. Bersabarlah. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah sabarnya karena dunia. Sebentar. Tapi ketika sabarnya itu lillah. Wah, ini berat ini. Ya, makanya mengatakan juga. Ya, wali rabbika fasbir la minas sabr li'anna al-muhimmah taqilatun jiddan tawilah tahtaj ila sabr. Tugas ini taqilah, berat, panjang, membutuhkan apa? Kesabaran. Sabar. Hadza awal ma ba'atha Allah bi rasulahu sallallahu ini ya pengutusan pertama pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bin nahy 'anil syirki, membawa larangan dari kesyirikan. Awal syai' amaru bi an yanha 'anil syirik. Pertama yang diperintahkan kepada beliau agar beliau melarang masyarakat dari berbuat syirik. Waruzza fahjur. Ya. Sekarang kan dakwah itu kan kebolak-balik sebagian orang itu. Ya. Kalau dakwah pertama-tama itu jangan main boikot-boikotan, ya, rangkul dulu mereka biar deket dulu, jangan main boikot-boikotan. Ya, kebalik enggak? Rasul baru disuruh dakwah, belum punya pengikut, langsung disuruh apa? Langsung disuruh boikot. Gitu. Jadi kalau dia tanya, terus dakwahnya kapan? Aduh, di awal surat sudah dibilang suruh dakwah. Ya, suruh dakwah. Tapi juga disuruh apa? Boikot. Bisa ya? Suruh dakwah, tapi juga disuruh boikot. Jangan ikut-ikutan praktek-praktek syirik, acara-acara syirik. Nanti akan disebutkan bagaimana boikotnya. Abu Bakar datang. Muhammad. Abu Bakar ini kan sepantaran dengan Nabi SAW. Ya, sepantaran dengan Nabi SAW. Umar dan sepantaran. Abu Bakar datang. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah kan namanya kan. Datang kepada Nabi SAW. Ini Muhammad. Ya.
Kalau bahasa kita, saya mau klarifikasi. Saya dengar kamu mengkafir-kafirkan kami, mengkafir-kafirkan nenek moyang kami, ya, dan membodoh-bodohkan ulama-ulama kami. Ya, jangan dikira orang-orang musyrik nggak punya ulama, punya ulama lah. Ya kan? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini kan menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu punya ulama. Ayat itu menjelaskan orang musyrik itu punya ulama. Gitu ya, tersebut dia ulama, tapi ulama syirik. Abu Bakar datang kepada Muhammad, saya mau klarifikasi ini. Ya, saya dengar kamu mengkafir-kafirkan kami, mengkafir-kafirkan leluhur kami, mengkafir-kafirkan ulama kami, membodoh-bodohkan ulama kami. Apa kata Rasulnya? Abu Bakar masuk Islam. Kata Rasul, benar. Apa maksudnya? Ini saat itu langsung bisa antara Mekah terkenal. Setelah turun surat ini, surat Al-Muddatsir ini di antara Mekah terkenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memboikot berhala dan para penyembahnya, menyebut mereka apa? Menyebut mereka kafir. Menyebut mereka musyrik, menyebut mereka kafir. Terkenal saat itu. Tapi Nabi ya dakwah, bukan berarti kalau menyebut mereka kafir musyrik terus enggak didakwahi. Ya dakwah. Ya. Atau sebaliknya bukan berarti kalau dakwah terus enggak menyebut mereka kafir atau musyrik. Ya enggak. Ya. Nih. Jadi pahami ya. Fa idza fahimta. Apabila Anda sudah paham kisah kondisi orang-orang jahiliyah ketika surat ini turun. Annahum yaf'aluna asya' katsirah. Orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka melakukan banyak sekali perbuatan. Ya'rifun annaha minadh-dhulm wal 'udwan. Mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kezaliman dan dosa. Mereka tahu. Karena orang-orang jahiliyah itu bukan orang-orang PKI. Orang-orang jahiliyah itu bukan orang-orang komunis, bukan. Yang anti Tuhan, tidak. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah, ya, mengenal para nabi, mengikuti para nabi. Bukan mereka orang-orang jahiliyah itu mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Betul tidak? Iya. Mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Ya. Jadi mereka tahu ini perbuatan dosa, tahu. Ini perbuatan dosa, ini perbuatan zalim, tahu mereka. Itu zina, ya, seperti perzinahan, dan mereka sebut itu pernikahan, sebagaimana Sahih Al-Bukhari itu kan, Aisyah menyebutkan pernikahan di zaman, ya, jahiliyah itu ada 4, ini perzinahan, disebut pernikahan. Mereka melakukan banyak sekali perbuatan yang mereka tahu itu perbuatan dosa. Riba, zina, merampok. Ya, mereka kalau riba nggak tanggung-tanggung, namanya riba istighlati, riba yang mencekik, riba yang mematikan. Ya, mereka kalau merampok juga nggak tanggung-tanggung. Ngerampok bukan hartanya doang yang dirampok, anak-anaknya dirampok, dijual. Ya. Orang sekarang yang merampok hartanya doang. Orang jahiliyah itu merampok anak kecil dan dirampok itu ikut dirampok juga. Terus dijual. Ya, kisahnya siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu jadi budak, kisahnya gimana? Orang tuanya di jalan dirampok. Dia masih kecil, ikut dirampok juga. Sama perampok dibawa ke Mekah, dijual, dibeli sama bapaknya siapa? Khadijah bin Khuwailid, kemudian nanti dihadiahkan kepada Khadijah, oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi ketika pernikahan Zaid bin Harithah itu. Ya. Makanya kemudian namanya bukan Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Ya, ketika orang tuanya datang nanti suruh milih. Zaid, kamu milih ikut orang tua kami itu yang ngaku orang tua kamu atau mau ikut Muhammad? Zaid milih itu Muhammad. Sejak saat itu dipanggillah Zaid bin Muhammad. Nanti sampai di Madinah, ini masih di Mekah, masih kecil Zaid bin Harithah. Sampai di Madinah lah punya anak namanya Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid bin Harithah. Nanti sampai di Mekah, sudah di Mekah baru turun surat Al-Ahzab, baru Zaid kembali kepada Ibn Harithah. Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad lagi. Intinya bahwa mereka itu melakukan perbuatan itu, maksiat itu sampai level zalim dan dosa.
Ngerampok juga nggak tanggung-tanggung. Ya, itu mereka. Satu, wa ta'aidan anahum yaf'aluna syai'an minal ibadah. Kamu juga sudah membaca di sejarah-sejarah orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu juga melakukan sejumlah ibadah. Mereka juga melakukan sejumlah ibadah. Yataqarrabuna biha ilallah. Yang mereka pakai sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji, seperti haji. Mereka kan haji juga ya. Ya, mereka kan melakukan haji, haji Abu Jahal, haji Abu Lahab. Ya, mereka melakukan haji juga. Ya. Wal umrah, mereka juga melakukan umrah, wa shadaqal masakin, dan mereka sedekah kepada orang-orang miskin, wal ihsan ilaihim, berbuat kebajikan kepada orang-orang miskin, wa ghairi dzalik, dan wa ghairu dzalik, misal itu. Tapi ada satu catatan di sini. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu mereka tambah-tambahin bid'ah. Jadi satu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka tahu itu dosa. Dua, mereka melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Haji, umrah, dan semisalnya. Tapi mereka embel-embel dengan apa? Bid'ah. Ya. Makanya mereka kalau tawaf telanjang. Kemudian waktu-waktu haji mereka atur seenaknya. Mereka atur seenaknya. Makanya di ayat di At-Taubah itu innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi itu apa? Mereka memundurkan ataupun memajukan seenaknya bulan-bulan ibadah itu. Bid'ah enggak? Sekarang sholat duhur. Sholat duhur itu setelah zawal. Ya, ada orang memajukan sholat duhurnya jam 10 gitu. Pas istirahat pertama aja. Jam 10 itu sholat duhurnya. Ya? Bid'ah enggak? Bid'ah. Mereka sholat duhur, tapi bid'ah. Orang-orang jahiliyah begitu. Mereka haji, mereka umroh, tapi ini yang kedua yang mereka lakukan. Wa ajaluha indahum, yang ketiga yang mereka lakukan adalah ya ibadah yang ajalluha indahum, ibadah yang ajalluha indahum, ibadah yang afdal, ibadah yang paling afdal menurut mereka. Perbuatan yang ketiga yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang paling afdal menurut mereka. Apa itu? Asyirku, syirik itu tadi. Syirik itu tadi. Jadi kita sudah baca dalam sejarah orang jahiliyah ketika Nabi kita Muhammad SAW itu diutus, kondisi kehidupan masyarakat orang jahiliyah itu melakukan 3 hal ini. Ya, mereka melakukan kezaliman, maksiat, mereka melakukan ibadah tetapi bid'ah, dan mereka juga melakukan syirik. Dan mereka anggap syirik ini sebagai ibadah yang paling afdal. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Syirik ini merupakan bentuk taqarrub mereka kepada Allah yang paling afdal menurut mereka. Ya. Kama dzakarallahu anhum, seperti yang Allah sebutkan tentang mereka, nahum qalu, bahwa mereka itu berkata dalam surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka-mereka ini melainkan agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya, mahful mutlak zulfa ini. Ya. Jadi mereka anggap beribadah kepada para wali, orang-orang soleh yang telah wafat, para nabi, ya, itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah yang paling afdal, paling mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka para wali, para orang-orang soleh. Wali-wali terus yang disebut, iya, karena dalam Al-Qur'an disebutnya wali. Aulia, para wali disebutnya. Ya. Haula di sini isim isyarah. Ya, lil uqala. Ya kan? Haula itu isim isyarah lil uqala. Ya, mereka. Haula ini bukan isim isyarat untuk benda mati, enggak. Untuk patung, batu, enggak. Pohon, enggak. Tapi untuk orang-orang apa? Orang, untuk orang. Makanya dikatakan haula isba'auna indallah. Mereka para wali dan orang soleh ini yang kami ibadah ini adalah syufa'auna indallah, para pemberi syafaat untuk kami
di sisi Allah. Catatan penting. Orang-orang jahiliyah itu kan nggak percaya kiamat. Betul nggak? Nggak percaya kiamat. Kenapa mereka ngomong percaya syafaat? Kan kita tahunya syafaat itu di hari kiamat. Sementara orang jahiliyah nggak percaya kiamat. Kenapa ngomongin syafaat? Maksudnya syafaat di situ adalah ya syafaat fi qada'i hajatihi ad-dunyawiyah, seperti disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan syafaat di situ adalah dalam mengabulkan hajat dan keinginan mereka di dunia. Itu yang dimaksudkan syafaat. Jadi kalau orang jahiliyah itu minta syafaat kepada orang soleh yang telah wafat, kepada wali yang telah wafat, itu maksudnya ya syafaat dalam hajat-hajat keduniaan. Dalam hajat-hajat keduniaan supaya usahanya lancar, bisnisnya sukses, jualannya ya untung besar, ya segera punya anak, segera punya ketemu jodohnya, dan seterusnya. Hajat dunyawiyah bukan maksudnya syafaat apa? Hari kiamat nanti. Bukan. Ya. Mereka enggak percaya kiamat. Ya. Wa qala ta'ala, dan mereka juga berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 30. Innahu takhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka itu mengangkat setan-setan sebagai wali-wali yang diibadahi oleh Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Dan mereka beranggapan bahwa mereka itu berada di atas hidayah. Ya. Ini dalil bahwa kesyirikan di kalangan orang-orang jahiliyah itu diyakini sebagai ibadah yang paling afdal, sebagai taqarrub yang paling afdal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya, saya ingin memberitahukan bahwa sudah masyhur di cerita-cerita sejarah kalau orang-orang jahiliyah ini ya melakukan 3 hal ini. Satu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya, perzinahan, rampok, riba, mencuri, membunuh, ya. Yang kedua, mereka melakukan ibadah-ibadah tetapi diembel-embelin bid'ah. Yang ketiga, mereka melakukan syirik. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan ibadah kepada para wali, orang-orang soleh, kepada ya setan-setan. Ya. Kaitan dengan surat Al-Muddathir tadi. Dari 3 hal ini, mana yang pertama diperintahkan kepada Nabi untuk diperbaiki dulu? Mana? Realita masyarakat kita kan juga begitu kan? Masyarakat kita juga banyak yang melakukan maksiat. Ya, banyak yang melakukan bid'ah dalam ibadah. Ya, enggak sedikit juga yang melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ketika orang mau berdakwah, orang mau ya memperbaiki masyarakat, mana dulu yang harus diperbaiki? Nah, ekonominya, politiknya, ya. Kita baca saja. Fa'awwalu ma amarahu Allahu bihi al-inzaru anhu. Ternyata yang pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di pertama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah al-inzaru anhu anisyirki. Adalah agar beliau memperingatkan masyarakat itu dari kesyirikan. Qabla al-inzar 'anil zina wa sariqati wa ghairihima. Sebelum beliau diperintahkan untuk memperingatkan mereka dari perbuatan zina, dari mencuri dan yang lainnya. Ya. Antum tahu Nabi kapan menghapuskan riba? Riba yang praktek riba yang terjadi di Makkah. Ada yang ingat kisahnya? Haji Wala. Ada yang ingat lagi?
ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah itu? Kapan Fathu Makkah itu? Hah? Tahun keberapa? 8. Tahun ke-8. Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun Nabi sudah tinggal di Madinah. Ditambah 13 tahun Nabi tinggal di Makkah sebagai Nabi dan Rasul. 13 tambah 8 berapa? 20? 21 tahun. Nabi dakwah 21 tahun. Baru Nabi SAW berhasil menghapuskan apa? Praktek riba. Fathu Makkah itu. Tawaf yang bid'ah itu, yang pakai telanjang itu. Tawaf yang bid'ah itu. Kapan Nabi SAW berhasil menghapuskannya? 1 tahun sebelum haji wada. Dan mengutus siapa? Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan. Orang musyrik tahun depan nggak boleh haji. Aneh-aneh ya. Orang musyrik naik haji. Orang musyrik tahun depan nggak boleh haji. Dan tidak boleh ada tawaf telanjang. Ya, 22 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Selama 21 tahun, 22 tahun ini Nabi SAW dakwah apa? Dakwah tauhid. Memperingatkan mereka di syirik. Ya. Jadi ternyata yang pertama Allah perintahkan pada beliau adalah memperingatkan mereka dari kesyirikan sebelum memperingatkan dari perbuatan zina, maksiat dan sebagainya. Ini satu hal yang unik ya ikhwan. Ya, banyak hal yang apa namanya? Ahlu zahir itu. Yang secara zahir itu kita cuman baca secara tekstual aja itu kita butuh ahli hikmah gitu ya. Kita butuh penjelasan dari orang-orang yang membahas ya rahasia-rahasia di balik ya teks-teks syariat itu. Ya. Kita mungkin kalau berpikir secara tekstualnya itu secara realitas kan mencuri, zina, merampok kan lebih merusak. Betul nggak? Di tatanan masyarakat kita kan merusak tatanan kehidupan. Ketimbang syirik misalkan. Taruhlah syirik itu ya beribadah kepada patung itu. Ya, satu orang punya patung sendiri. Ya, satu orang, satu rumah ini misalkan satu aja dari anggota keluarga itu yang musyrik. Dia ambil palang jemuran ditaruh di kamar dia. Ya kan? Nah, dia sembah-sembah itu palang jemuran itu dia sembah-sembah gitu kan? Gitu. Ini dia sembah-sembah palang jemuran ini merusak keluarga enggak? Enggak. Secara tekstual gitu, secara melihat kita kan enggak. Apalagi masyarakat kan enggak. Ya? Nah. Atau yang perdukunan, yang main perdukunan. Satu rumah dari sebuah lingkungan masyarakat, satu rumah itu ada orang yang praktek perdukunan. Gitu. Praktek perdukunan. Dengan yang satu orang pencuri. Di masyarakat itu lebih menjengkelkan yang mana? Yang mencuri lebih merusak kan? Secara tekstual begitu. Secara tekstual begitu. Tapi ternyata di dalam syariat, pandangan syariat, ternyata yang syirik tadi nyembah palang, nyembah dukun, perdukunan, dia lebih merusak. Dia lebih merusak daripada yang mencuri tadi. Yang syirik ini lebih merusak. Sisi yang lain lagi, ini Nabi SAW ini mau memperbaiki masyarakat. Diperintahkan untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki manusia. Ya. Yang secara kasat mata itu tidak merusak tadi, justru itu yang disuruh peringatkan dulu dengan keras. Sebelum memperingatkan pencurian, perampokan dan sebagainya yang secara kasat mata itu merusak tatanan masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu steril dari syirik, meninggalkan syirik, ya, Allah akan perbaiki masyarakat itu. Allah akan perbaiki masyarakat itu. Pencurian, perzinahan, maksiat-maksiat apa ini hilang.
akan hilang. Ini persoalan kalau bahasa kita apa namanya? Pertolongan gaib. Ya, enggak kasat mata. Enggak kasat mata. Itu. Sama dengan Nabi udah jelas. Ini bakalan panjang ini. Sampai disuruh bersabar buktinya. Ya, kalau cuma 1 hari mungkin nggak disuruh bersabar. Ini bakalan panjang, ini disuruh bersabar. Menunjukkan saat ini bakalan panjang dakwah ini. Bakalan panjang, saya nggak punya teman di sini kok disuruh memperingatkan kesyirikan yang itu dianggap sebagai ibadah paling afdolnya mereka. Bahkan saya diperintahkan untuk memboikot. Ya kan? Jalankan aja. Dengan sabar. Allah jamin. Ini dakwah akan jalan terus. Buktinya Allah menyuruh sabar. Allah jamin dakwah kamu ini akan jalan terus. Buktinya apa? Allah menyuruh kamu sabar. Itu kan jaminan bahwanya dakwah Nabi itu akan terus berjalan. Artinya pertolongan Allah akan terus datang. Ketika kamu kerjakan ayat-ayat yang ada di dalam pengangkatan kerasulan kamu, surat Al-Mudaththir ini, ya, maka pertolongan Allah akan terus datang kepada kamu. Akan terus datang kepada kamu. Ya. Jadi ibaratnya rahasia-rahasia, isyarat-isyarat, ya, secara tidak langsung, dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Ketika dakwah tauhid itu menjadi prioritas dakwah dari awal, ya, dari awal, jadi prioritas dakwah dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan basirah, masya Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu datang tanpa disangka-sangka, ya. Jadi jangan gampang emosi kalau ada orang klarifikasi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam gara-gara klarifikasi. Tadi kan kisahnya kan ya, Abu Bakar As-Siddiq datang klarifikasi, setelah dijelaskan sama Nabi, iya benar. Saya ngafir-ngafirkan, saya datang dari Rasul. Bacakan ayat Quran, kemudian ya Pak, Abu Bakar pulang masuk Islam. Kalau ada orang klarifikasi nggak emosi. Ya, barangkali itu adalah pintu orang itu mau mengenal Islam. Mengenal hidayah. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi ketika dakwah tauhid itu bukan menjadi sebuah prioritas. Ya. Bukan menjadi sebuah prioritas. Yang namanya cobaan itu subhanallah. Ya. Yang namanya musibah, cobaan, subhanallah. Terus ya. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam. Dan Anda mengetahui bahwa di antara mereka ada yang beribadah kepada patung. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa tidak dibedakan. Yang beribadah kepada patung, yang beribadah kepada pohon, yang beribadah kepada batu, yang beribadah kepada kuburan orang soleh, yang beribadah kepada nabi, yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada jin, semua nggak dibedakan. Semua nggak dibedakan. Ya, meskipun berbeda-beda, mereka itu tetap satu, yaitu milah kekasan. Nggak dibedakan oleh Nabi SAW. Kamu tahu di antara mereka yang beribadah kepada al-asnam, kepada patung-patung, wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika, di antara mereka yang beribadah kepada para malaikat, wa 'alal auliya min bani Adam, dan kepada para wali dari kalangan manusia. Enggak dibedakan. Jadi objek kesyirikan itu apa aja itu enggak ada bedanya. Sekarang kan orang beda-bedakan. Kalau objek kesyirikannya wali, orang soleh yang sudah dikubur, enggak. Bukan musyrik. Kalau objek kesyirikannya candi, batu, patung, langsung vonis musyrik. Dibeda-bedakan sama dia. Bukan orang kan begitu. Ya. Ini kaidah berapa ini kalau qaidul arba? Kaidah yang ketiga. Ya.
Wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'atuhum. Kemudian berikutnya, tidak dibedakan juga apa motif niat tujuan mereka berbuat kesyirikan. Tidak dibeda-bedakan. Walaupun niat tujuan motif itu yang paling ringan sekalipun. Contohnya apa? Ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Mereka mengatakan kami tidak menginginkan dari mereka, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh itu melainkan syafaat mereka saja. Itu bisa dikatakan alasan berbuat kesyirikan paling ringan. Mereka nggak pernah orang-orang jahiliyah itu sampai meyakini bahwa ya kuburan ini yang mengatur hujan, kuburan itu yang mengatur angin, kuburan itu yang mengatur rezeki, kuburan ini yang mengatur perjodohan, patung ini yang mengatur siang dan malam. Gak pernah sampai segitunya kan? Itu kesyirikan yang lebih parah. Kesyirikan yang lebih parah. Meyakini selain Allah Subhanahu wa taala ya mengatur kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ya, wali fulan itu yang ngatur hujan, wali kutub yang ngatur panas, ya, wali badal yang mengatur ya angin, yang mengatur perjodohan itu wali gos, ya. Orang musyrik jahiliyah nggak sampai segitunya, ya. Keyakinan rububiyah mereka kepada Allah kuat, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala disebut iman. Coba bayangkan. Dalam surah Yusuf itu apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Disebut iman, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah dalam masalah apa? Rububiyah, yang menciptakan alam semesta dan isinya, mengatur alam semesta dan isinya, memberi rezeki kepada alam semesta dan isinya. Illa wa hum musyrikun. Melainkan mereka juga musyrik dalam ibadah. Jadi keyakinan rububiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Gak kayak orang kita, gampang tergoda. Ya, kemarin jualannya gak laku-laku, gak sukses-sukses gitu kan. Pergi kuburan sono gitu, langsung sama itu walinya langsung dijabahi itu. Ya, gak pernah rugi langsung. Dikasih untung terus sama walinya langsung. Gampang tergoda gitu. Orang musyrik jahiliyah enggak. Ya, terlintir mereka. Gengsinya tinggi kalau dalam hal-hal kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena itu yakdah. Ya, yakdah bil uqala. Karena itu catatan di dalam akal laras. Kalau sampai meyakini hal seperti itu pada makhluk yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, kesembuhan, ya, yang mengatur siang dan malam, mengatur hujan dan terang, mengatur angin dan tidak, itu si fulan selain Allah itu yakdah lupa, yakdah bil akal. Ya, orang-orang, iya, catat mental itu. Mereka menjaga sekali. Mereka jaga diri betul, jaga harga diri betul, jangan sampai dibilang catat mental. Jangankan catat mental, dibilang bohong aja mereka jaga diri betul. Ya, ya kan kisahnya Abu Sufyan ketemu dengan Herakl. Padahal masih murid Abu Sufyan. Ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, jujur aja dia. Bukan kemudian malah berbohong supaya apa? Herakl mendukung dia. Enggak. Herakl Nasrani, Abu Sufyan musyrik. Ya. Abu Sufyan sedang berkonflik dengan Nabi SAW. Enggak, dia berbohong. Ketika ditanya tentang Ahmad. Jujur, kenapa? Orang jahiliyah paling menghindar. Ya, untuk sampai disebut apa? Dusta, pembohong, ya, cacat mentalnya, cacat akal warasnya itu. Ya. Makanya mereka ngamuk-ngamuk ketika dibilang lebih sesat daripada binatang. Mereka ngamuk-ngamuk, binatang ternak kan gitu. Mereka ngamuk-ngamuk. Ya. Jadi alasan mereka itu paling ringan dalam syirik apa? Syafaat saja.
Bahwa para wali, orang-orang saleh ini, para nabi, para malaikat ini akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ringan. Tapi tetap divonis apa? Syirik dan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya syirik, pelakunya kadzibun kafar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta itu alasan dusta, kafar lagi kufur. Ya. Wa ma'ahada, meskipun seperti itu kondisinya, di mana orang-orang musyrik itu mereka berbeda-beda objek kesyirikannya, ya. Di antara mereka bahkan ada yang beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, para malaikat, atau benda mati, patung. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad di Kasus Subhat sama di Qawaidul Arba itu, orang-orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan musyrik jahiliyah. Kenapa? Dari sisi objek kesyirikan. Kalau orang musyrik jahiliyah, objek kesyirikannya itu kalau enggak orang soleh, sosok-sosok soleh, ya benda-benda mati. Sedangkan orang musyrik sekarang, objek kesyirikannya itu orang gila, orang kafir, orang bejat, ya kan? Orang zindik. Ya. Dijadikan, ya, dipertuhankan. Ya. Itu kalau orang musyrik belakangan, lebih parah. Begitu.
mendahulukan dakwah tauhid dan memprioritaskannya. Terlebih lagi jika Anda mengetahui anatil umur al-katsirah, bahwa ya kejadian-kejadian yang banyak, peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi berupa apa? Al-adawah wal-balighah, permusuhan yang keras yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap para sahabat, terhadap Nabi SAW. Kullu dzalika inda hadhil masalah, semua itu terjadi karena persoalan tauhid dan syirik ini. Qabla fardhus shalah, sebelum diwajibkannya salat. Kalau kamu paham ini, rajautu an ta'rif masalah. Aku berharap ya engkau mengetahui permasalahan ini. Ya. Idza arafta hadhil mas'alah wa hiya mas'alah annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dayaqu wa asawhu wa ashabu illa min al-amr bit tauhid wa nahyi anil syirik. Kalau kamu mengetahui persoalan ini, yaitu persoalan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah mereka tidak memusuhi Rasulullah, tidak mempersulit Rasulullah SAW, tidak mengembargo beliau dan para sahabatnya, kecuali karena beliau dan para sahabatnya menyuruh mereka bertauhid, melarang mereka dari syirik. Wa illa law salamahum wa abada rabbah huwa wa man yattabi'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an. Ya, bal kanu sayafrahu bihadza. Ya. Seandainya Nabi SAW ya berdamai dengan mereka, yang penting beribadah kepada Allah, beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau, kemudian ya tidak memperdulikan kesyirikan mereka, ya tidak membicarakan tentang kesyirikan mereka sedikit pun, ya maka tidak akan jadi permusuhan, tidak akan terjadi permusuhan. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah akan gembira, ya orang musyrik jahiliyah akan gembira. Hadhi da'watu ahlul kufr yaum, ini ya seruan orang-orang kafir kepada kaum muslimin sekarang, ya ini, yakni masing-masing menunaikan agamanya masing-masing, berdamai saja dan seterusnya. Ya, baik. Ini nanti akan diperinci di kejadian yang kedua, di peristiwa yang. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini sesi yang pertama ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da maghrib ya. Allah ba'da maghrib sampai isya insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.